Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-temanku yang dikasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya Erwin yang akan membawakan homili pada kita semua di beberapa menit ke depan. Tema homili yang akan saya bawa di pagi hari ini ialah sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bacaannya diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-1, ayat yang ke-28 sampai 36. Dan ada juga bacaan kedua yang diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya mengundang saudara sekalian untuk kembali merenungkan dan membaca Injil tersebut. Sebelumnya saya ingin memberikan cerita dan pengalaman hidup saya bersama Tuhan Yesus. Jadi dahulu ketika saya duduk di bangku kelas 7 SMP, saya ingin sekali bisa dalam bermain gitar klasik. Pada waktu itu saya sempat mengajukan untuk minta diajari atau les. Namun saya mendapat respon yang tidak seperti yang saya ingini oleh orang tua saya. Orang tua saya mengatakan jika lebih baik kalau lesnya itu untuk les pelajaran atau les pelajaran-pelajaran sekolah. Saat itu saya sempat sedikit kecewa. Namun saya tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwasanya Dia akan memberikan saya pengajaran, mungkin dengan cara yang lain. Lalu lanjut, 1 tahun kemudian saya duduk di bangku kelas 8 SMP. Pada waktu itu sekolah kami kedatangan seorang pengajar guru kesenian yang baru. Pada waktu itu saya belum terlalu mengenalnya. Singkat cerita, ia meminta saya untuk mau tidak dilatih agar bisa untuk mungkin mengisi acara atau mengiringi paduan suara. Nah, di situ saya sangat senang karena saya bisa belajar gitar dengan baik. Tentunya cerita pengalaman saya tersebut sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang ingin saya bawakan di pagi hari ini beserta homilinya, yang diambil dari kisah Maria yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Sebagai berikut ini. Pada Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai 38, di situ dikisahkan bahwa tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kabar baik kepada Maria. Saat itu Maria ialah seorang perawan yang bertunangan dengan Yosef, seorang tukang kayu. Pada waktu itu, malaikat Gabriel hadir di rumah Maria. Ia menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang bayi. Dan ia akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Bayi tersebut yang akan nantinya meneruskan tahta Daud di dunia ini dan juga akan memimpin umat-umat keturunan Yakub. Jadi tahta Daud itu ialah Daud dulu adalah seorang raja Israel. Nantinya Yesus yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel dan orang Yahudi serta dunia ini. Keturunan Yakub ialah ke-12 suku Israel. Itu semua adalah anak-anaknya Yakub. Jadi di sini dikisahkan bahwa saya mengingat kata Maria bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Lalu malaikat pergi meninggalkan dia. Nah, jadi yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini yaitu tentang guru saya dan juga Maria yang adalah seorang alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan penyertaannya bagi kita semua di dunia ini. Guru saya dipakai Tuhan untuk mengajari saya bisa bermain gitar. Maria dipakai Tuhan untuk mengandung Yesus dan merawatnya, membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih. Yesus yang nanti kelak akan menjadi penebus dunia. Dialah yang akan memimpin kita semua. Ia yang mengenalkan kerajaan Allah kepada kita semua.
melalui pribadinya. Tapi sekarang permasalahannya, Yesus telah berada di sorga. Maka dari itu, Ia turut mengundang kita semua untuk hadir dalam pewartaan kabar baik, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Melalui setiap pribadi kita, orang-orang dapat merasakan kasih dan kehadiran Allah bagi kita semua. Yesus telah melakukan pekerjaannya dan sekarang sedang berada di surga. Maka dari itu, Ia turut mengundang kita semua, para anak-anaknya, untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita adalah alat dan juga kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Kita adalah kaki dan tangan Tuhan yang melakukan setiap perbuatan yang Ia kehendaki di dunia ini, yaitu memberikan kasih sebesar-besarnya kepada dunia. Saya menjadi pengingat salah satu pengajaran Tuhan Yesus, khotbah di bawah bukit, tentang garam dan terang dunia. Ada di Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ke-16. Di situ dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam tersebut menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidaklah ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita tersebut di bawah gantang, melainkan meletakkan pelita tersebut di atas kaki dian, agar pelita tersebut dapat menerangi setiap orang yang ada di rumah tersebut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan setiap orang, agar melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Allah di sorga. Nah, jadi yang mau Yesus sampaikan bahwa kita adalah garam, kita adalah pemberi rasa kepada dunia ini. Garam itu ialah penyedap, bumbu untuk masakan. Kita adalah garam dunia, berarti kita adalah yang memberikan pengaruh, memberikan contoh yang baik terhadap dunia ini. Melalui setiap perbuatan kita, kita menunjukkan kasih Allah bagi sesama. Melalui setiap perbuatan kita, orang-orang dapat mengenal, dapat melihat bahwa ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah di dunia ini yang masih turut bekerja bagi kita. Maka yang mau saya sampaikan di hari ini, itu ayo kita jadi berkat bagi sesama kita. Melalui setiap perbuatan kita, kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Di akhir kata, demikianlah homili ini dapat saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Terutama dapat mengingatkan kita semua akan panggilan kita di dunia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih. Shalom, Tuhan memberkati.